Terus yang kedua itu ada untuk yang sudah kelas 3 SMP atau SMA, itu tuh sering dilarang buat ikut ujian nasional. Pasti nggak tahu lah ya kalau sekarang ya sistemnya gimana ya. Aku kurang tahu sih yang gimana sistemnya. Soalnya pas zaman kita ujian nasional nggak ada ya Bunda ya. Kan Kayaknya udah nggak ada deh UN. Oh iya ya, Kayaknya makanya nggak UN tahu. udah nggak ada. Ya tapi zaman dahulu sering lah pasti dengar kayak anak sekolah ini nggak ikut ujian nasional karena hamil bla 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 itu. Itu sih tergantung peraturan dari sekolahnya gimana sih menurut aku. Nah yang ketiga tuh ada sebagian besar teman di sekolah akan menjauhi mereka seolah mereka menderita penyakit menular. Iya kayak, ih apa sih, iya hamil belum nikah, bla 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 bla. Ya kalau digituin mah sedih banget ya. Apalagi kita aja yang kadang sama teman deket dijauhin aja kita sedih nih, apalagi satu sekolah gitu ya kan. Lalu yang keempatnya ada dibully secara verbal dan beberapa bersifat fisik. Sifat verbal berarti kayak, ih hamil belum nikah murahan banget, pasti kayak gitu, ih perempuan nggak bener bla 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 bla. Padahal kan kita nggak tahu permasalahan gimana ya. Kalaupun emang gara-gara pacaran tadi terus mereka having sex itu urusan mereka lah, tapi kalau misalnya dalam keadaan dia diperkosa kan bukan salahnya dia gitu loh. Sedih nggak sih kayak, ih mau aja ya digini-giniin tuh lah pakai baju sembarangan gini makanya diperkosa. Banyak lah, sering banget kan pas dari iming-iming kayak gitu ya kan, kayak aku kesel banget pengen aku tabok gitu. Lalu yang kelima itu ya kan, Baby kemarin tuh pernah masukin di SG kalau nggak salah aku tuh ada yang apa sih yang mengekspresikan dia tuh apa, kok pernah post itu yang si cewek pakai jilbab sama yang satu lagi cewek pakai baju terbuka, apa ya kata-katanya aku lupa. Aduh aku juga lupa lagi. Pokoknya tuh jangan biarkan si cewek ini tuh mengekspresikan dirinya, intinya begitulah. Iya, ya, makanya aku selalu bilang kan, aku nggak pernah ngejudge perempuan yang mau pakai tank top doang kayak atau cuma pakai hot span doang, kayak aku nggak mau ngejudge karena yang menurut aku gimana cara mereka berpakaian tuh mungkin cara mereka berekspresi. Benar. Jadi it's okay menurut aku ya pribadi, aku nggak maksa kalian setuju sama aku, tapi kalau aku ya aku nggak masalah gitu, kecuali dia nggak pada tempatnya gitu. Paham. Oke, yang kelima tuh ada dianggap sebagai perempuan tidak baik karena mengalami KTD. Ya seperti yang aku bilang tadi, karena apa dia mengalami kekerasan secara verbal, ya verbal tuh mulut ya gitu. Nah jadi dia kayak dibilang perempuan nggak benar, bla bla bla. Padahal kita nggak tahu permasalahannya apa, bisa aja karena pemerkosaan atau apapun lah itu. Nah ini ada, kok mau ada tambahan lagi Beh sebelumnya? Nggak ada sih, kok aja dulu. Oke. Nah ini ada cara yang bisa dilakukan untuk membantu remaja atau korban KTD ini atau korban tidak diinginkan. Nah yang pertama itu hibur, ya otomatis kita menghibur dia, kita ngebantu dia buat bangkit, buat jangan give up lah, jangan nyerah gitu. Bilang kita selalu ada, ya setidaknya kita sebagai teman terutama yang mungkin ada best friend-nya banget, dibantuin aja gitu, kenapa salahnya? Apa salahnya, bisa aja kan dia, makanya aku bilang, kita nggak tahu permasalahannya apa, kenapa itu sampai terjadi. Walaupun emang udah jadi, udah happens, jangan dijauhin. Kebanyakan orang ngejauhin orang yang kayak ngelakuin hal kayak gitu. Banyak kan yang kayak pernah tuh ada di sekolah kita, pernah ada kontroversi yang sempat heboh banget. Terus aku pernah bilang sama temennya jangan dijauhin. Soalnya kan orang-orang sekitarnya udah ngejauhin, masa kalian juga mau gitu kan, yang temen deketnya gitu. Terus juga yang kedua ada selalu ada untuknya. Itu yang aku bilang, dihibur, selalu ada buat dia. Lalu yang ketiga ada meyakinkan bahwa ada pilihan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dan itu pastikan bahwa pilihan yang sahabat utarakan aman secara medis. Yang maksudnya gimana nih, Beh? Apa? Coba ulang. Meyakinkan bahwa ada pilihan yang bisa dilakukannya untuk menyelesaikan masalah itu. Iya, itu aborsi aman. Oke. Berarti ada pilihan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara aborsi aman. Tapi ya balik lagi, tetap harus jujur dulu kan ke orang tua. Karena kalau kalian main kuret aja, main aborsi ilegal, itu tuh bakal banyak juga efek sampingnya. Bisa pendarahan, bisa nggak bersih ntar di kuretnya. Jadi emang ya kalau misalnya mau aborsi ya pilih aborsi aman. Dan ya tetap kalau aborsi aman orang tua harus tahu atas dasar izin orang tua.
Jadi intinya tetap harus jujur juga dulu sama orang tua. Dan biasanya kalau kalian udah jujur sama orang tua, nah itu tinggal kesepakatan bersama emang mau diaborsi atau dijaga, nah itu digedein anak itu. Gitu. Iya benar. Nah Itu sih kayak misalnya kayak kita juga udah pernah bahas ya, kita punya dua persepsi yang beda. Ini ngomongnya amit-amit ya Allah, amit-amit. Kayak kalau misalnya kan ya kayak ada lah pasti orang yang memilih emang untuk aborsi dan ada yang memilih untuk jaga kan ya. Ya benar, jadi ya balik lagi pilihan masing-masing. betul, kita nggak bisa mendiskriminasi penjelasan ya. Gimana, Be? Iya benar. Kita kan cuma bisa kasih pencerahan, penjelasan. Benar. Tetap balik lagi keputusannya tuh di tangan kalian dan kami nggak bisa ganggu gugat gitu sih kalau menurut aku. Benar, iya. Jadi gunanya kami di sini atau adanya PKB itu untuk ngedukasi doang. Kayak memberitahu. Kayak ini loh pilihan ketika kalian memilih ini loh rinciannya, ini yang bakal kalian lakuin, ini bakal yang terjadi, ini sebab dan akibatnya. Nah ketika kalian nggak milih itu, ini juga ada sebab akibatnya. Jadi kami nggak memberi kayak harus pilih ini karena ini tuh gini, enggak, itu enggak bang, maksudnya enggak PKBI banget gitu loh, karena itu persetujuan atau pemikiran lagi itu balik ke kalian. Kami hanya memberikan edukasi aja. Oke lanjut, yang keempat itu ada mengajaknya untuk konseling ke pihak yang lebih membantu. Ya seperti psikolog, di PKB juga ada konseling sama psikolog ataupun sama konselor sebaya. Jadi kalau misalnya udah hal yang memang serius banget, ya menurut aku nanya ke psikolog aja. Dan juga di PKB itu untuk konseling dengan psikolog itu gratis, jadi nggak ada dipungut biaya sepersen pun, kan cuma konseling aja gitu. Nah, kan tidak kan tidak dipungut biaya sepersen pun kan? Persen. Jadi persen. Iya, sepersen pun kan gitu kan? Sepeser. Iya, oke, siap. Salah. Beda, Pak. Siap, salah. Oke, lanjut. Remaja korban KTD itu juga manusia, dia punya hak. Nih, hak asasi manusia. Pasti kalian pernah belajar waktu SMA, SMP, ataupun mungkin SD juga udah pernah belajar PKN ya kan? Nah, jadi tuh dia mempunyai hak asasi untuk terbebas dari diskriminasi. Makanya aku bilang jangan mendiskriminasi. Kita nggak tahu apa yang dirasain. Mungkin dia kayak pas di ejek-ejek kayak mungkin mukanya tebel gitu kan. Mukanya tebel banget, nggak malu, bla 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 bla. Tapi kan kita nggak tahu nih dalam hatinya dia hancur. Di rumah dia nangis tiap malam. Nah, apalagi ketika dia mengandung, terus orang tuanya itu nyuruh buat nerusin jangan diaborsi gitu. Kan kena baby blues jadinya kan. Ya kan, Be? Nah itu, jangan. Oke, kasihan gitu loh. Terus juga jangan biarkan diri kita menjadi pihak yang berlaku. Jadi jangan jadikan diri kalian itu jadi sebagai pelaku. Setidaknya kalian ngehibur aja. Ya nggak apa-apa sih, kayak ya udah sabar ya, gitu. Ada lah buat mereka gitu loh. Karena mereka butuhnya tuh itu. Karena ketika orang-orang sekitar pada diskriminasi, masa kalian juga gitu loh. Mari bersikap adil dan tidak mendiskriminasi karena dia membutuhkan lebih banyak dukungan yang seperti aku bilang tadi dibandingkan cemoohan, karena nggak ada yang bisa bantu, karena cemoohan itu kayak cuman bikin dia ngedown. Kalian nggak bisa kasih solusi, cuman bisa doang kayak ngomong doang aja, kayak ya ampun ngapain gitu. Oke lanjut Beauty, boleh diterusin, materinya sudah habis. Itu bener juga tadi kata Lida. Jadi intinya kadang kan kita pasti punya titik lemah ya, titik lagi nggak baik-baik aja, dan itu tuh Betul. kita perlu orang-orang yang support, nyemangatin gitu-gitu kan. Nah jadi menurut aku ya lebih baik kalau kalian ya baik lah, maksudnya mungkin kalian juga nggak setuju sama sikap dia, sama perilaku dia, tapi setidaknya kalian tidak ngejudge. Karena juga banyak beberapa hal yang gak aku setujui, banyak juga beberapa hal yang gak aku senengin, tapi aku gak mau ngejudge dan gak mau menjatuhkan orang itu. Ya udah cukup aku diam dan gak aku tanggapi daripada aku harus menyakiti dia kan. Tuh, jadi intinya kalian juga sebagai manusia berpikirlah dulu sebelum bersikap dan mengeluarkan kata-kata, karena ya kata-kata tuh bisa menyakitkan seseorang dan orang tuh bisa ingat sampai kapanpun gitu. Dan ya balik lagi, nggak selamanya dia juga susah kayak gitu kan, nggak selamanya dia juga di titik terendah. Bisa jadi saat kalian di titik terendah, coba posisikan diri kalian kayak gitu. Nah aku juga termasuk tipe orang yang sebelum melakukan sesuatu, aku coba pikir kalau aku jadi dia aku gimana ya gitu kan.
Nah Jadi itu intinya memposisikan diri kita tuh di dia gitu, gimana rasa sakitnya. siap Kadang nggak orang, kalau kalian kayak gitu kadang orang terus nggak gituin sebenarnya orang. suka itu gitu loh, suka nggak memposisikan dirinya di orang lain. Jadi kayak Iya cuma ngomong benar. doang aja. Ya gitulah. Jadi Ngomongnya pakai bener, emosi ya Mbak ya. maaf ya teman-teman ya. Jadi ya aku juga mungkin dulu pernah jadi ya orang yang kayak gitu, pernah jadi orang yang suka ngejudge orang, suka ngejek orang. Pernah Itu lah, kita semua pasti pernah. ya. Tapi intinya gimana kita mau berubah dan usaha sih sebenarnya. Kadang kan ya balik lagi, berubah kan gak segampang kita ngomong kan, tapi usaha dulu gitu, ada niat dulu gitu. Sebenarnya ya itu sih, jadi intinya ya jangan suka ngejudge orang lah. Ini sih gitu. Kalau Ya, jadi oh, kalau nggak bisa ngebantu buat cari solusi, jangan diem aja. beban pikiran dia. Iya, diem aja Ya, udah. diem aja. Udah diem aja. Iya, diem aja, gak usah banyak cincong gitu loh, kayak gitu-gitu. Kasian loh, paham gak sih? Nah gitu. Ini udah boleh ditutup atau mau ada tambahan? Iya, Atau iya, oke, teman-teman mau lanjut. nanya atau gimana? Nah, tahu ada yang mau nanya kan? Gak ada yang nonton, aku gak tahu di sini aku cuma ada 5. Kayaknya nggak ada ya. Ya udah, baiklah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Nanti mungkin yang ketinggalan bisa lihat aja karena live ini bakal di-save. Bisa ya ini sedikit ilmu lah, sedikit ilmu yang kita sama-sama belajar juga. Kami juga bukan yang pinter banget atau yang tahu segala hal. Benar, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Oke, terima kasih tuh teman-teman. See you di streaming selanjutnya. Bye. Bye.